Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Pak. Baik. Baik, kita mulai perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan materi perkuliahan kita, metodologi penelitian ekonomi, dengan judul yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah ragam penelitian. Ya. Ini bicara tentang ragam penelitian sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Namun dalam kajian kita pada hari ini itu tidak semuanya kita bahas, ya. Hanya hal-hal yang biasanya kita lakukan di penelitian skripsi yang bisa kita adopsi dalam penelitian tersebut yang kita akan bahas. Bisa dilihat slide saya, ya. Jadi materi kita adalah ragam penelitian dengan sub pokok bahasan itu ada ada 9, ya. Yang pertama itu penelitian ditinjau dari tujuannya seperti apa. Kemudian penelitian ditinjau dari pendekatannya seperti apa. Kemudian penelitian ditinjau dari bidang keilmuannya seperti apa. Penelitian ditinjau dari tempatnya. Kemudian penelitian ditinjau dari hadirnya variabel. Kemudian penelitian ditinjau atau menurut penggunaannya. Kemudian menurut metodenya, menurut tingkat eksplanasi, dan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan mungkin kita minggu depan kita akan bahas ini. Lalu mari kita lihat pada sub pokok bahasan pertama, yaitu penelitian ditinjau dari tujuannya. Nah, ditinjau dari tujuannya ada 4. Ya, ada 4 jenis penelitian yang bisa kita gunakan, ya, untuk mengangkat sebuah judul skripsi, ya. Yang pertama ada jenis penelitian, ya, ditinjau dari eksploratifnya atau biasa disebut dengan penelitian eksploratif. Kemudian ada penelitian developmental, kemudian ada penelitian verifikatif, dan 4 penelitian kebijakan. Ini 4 bisa kita pilih, ya, bisa kita gunakan kalau misalnya kita mau meneliti, ya. Biasanya kalau penelitian mahasiswa yang sifatnya kuantitatif, ya, itu biasa menggunakan penelitian verifikatif atau dia eksploratif, ya. Itu banyak yang digunakan oleh mahasiswa atau yang diambil mahasiswa yang kuantitatif. Biasanya yang bersifat kualitatif, kebijakan, developmental, ya. Walaupun developmental ini sesungguhnya bisa kita gunakan penelitian kuantitatif. Nah, mari kita, apa itu penelitian
eksploratif. Nah, penelitian eksploratif itu ya namanya eksplorasi itu kan berarti kita menggali, ya, kita mengeksplorasi, ya, sedalam-dalamnya sampai mencapai pada titik akhir daripada kajian kita itu. Artinya bahwa tidak ada lagi yang bisa kita eksplor, jadi sudah tereksplor semua. Itu makna daripada eksploratif. Nah, kalau misalnya kita bawa kepada penelitian, berarti kita menggali secara luas, ya, secara luas sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Ya, ini ada satu contoh yang saya tampilkan di slide ini. Misalnya di satu desa itu terjadi kematian penduduk, ya, misalnya ya, jadi berturut-turut terjadi kematian penduduk. Nah, kematian penduduk ini terutama dialami pada anak-anak di bawah umur 5 tahun. Ya, tentu ini adalah sebuah problem. Nah, dengan penelitian eksploratif berarti pada kasus ini atau pada masalah ini tentu kita akan mencari kenapa sehingga terjadi musibah, ya, kematian penduduk tadi itu, utamanya pada umur 5 tahun, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa penyebab terjadi kematian itu misalnya pada anak di bawah umur itu adalah kolera misalnya, ya. Nah, kolera itu mungkin sumbernya dari makanan, ya. Lalu makanan itu tidak sampai kepada makanan saja, tetapi kita harus mengeksplorasi lagi penyebab kenapa terjadi ada keracunan di dalam makanan itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa di situ ada keracunan, dari mana sumber keracunan itu. Jadi kita mengeksplorasi sedalam-dalamnya, seluas-luasnya sehingga ditemukan satu penyebab, ya, terjadinya kematian penduduk itu. Lalu yang berikut ada juga disebut dengan ditinjau dari tujuannya penelitian developmental. Yang namanya developmental itu berarti penelitian pengembangan, ya, development, ya. Development itu adalah berarti pengembangan. Nah, penelitian ini yang berusaha untuk melakukan percobaan, ya, atau berusaha untuk menyempurnakan, ya. Jadi kalau penyempurnaan, ya, sebuah misalnya sesuatu masalah yang kita temukan, ya, di lapangan, atau misalnya teori yang kita mau kembangkan, maka tentu penelitian itu adalah penelitian pengembangan, ya. Jadi kita bisa menggunakan percobaan, ya, percobaan atau misalnya penyempurnaan, itu penelitian developmental. Lalu ada juga penelitian verifikatif. Ya, penelitian verifikatif itu kan berarti memverifikasi, ya, mencek kebenaran sesuatu, ya, hasil penelitian lain. Mungkin misalnya ini banyak sebenarnya dilakukan oleh mahasiswa S1, ya. Misalnya banyak membaca tentang teori-teori, ya. Teori-teori lalu misalnya melihat realitas di lapangan, ternyata misalnya teori itu tidak relevan dengan kondisi sekarang ini, maka dilakukan suatu verifikasi. Atau misalnya kita banyak membaca hasil-hasil penelitian yang lain, ya, hasil-hasil penelitian yang lain, atau membaca beberapa jurnal terkait dengan tema-tema yang kita akan mau teliti. Nah, ternyata setelah kita membaca hasil-hasil penelitian itu, tentu mungkin kita menimbulkan sebuah kegelisahan misalnya, ya. Apalagi kalau misalnya
kita membaca ya beberapa hasil riset, lalu riset itu memiliki temuan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan itu tentu menimbulkan sebuah kebingungan buat pembaca. Ya, dia bingung ya. Yang mana misalnya kita mau mempercayai ya si A atau si B, maka dilakukan sebuah verifikasi. Nah, dari hasil penelitian verifikatif itu maka hasilnya memberikan sebuah kepercayaan ya, keyakinan kita terhadap hasil-hasil penelitian yang lain. Karena di antara perbedaan hasil riset itu memungkinkan dengan riset kita sejalan dengan yang lainnya. Sejalan, pasti kita ada yang sejalan ya. Itu yang disebut dengan penelitian verifikatif. Verifikatif berarti pembuktian daripada sebuah hasil penelitian. Pembuktian teori ya. Ini banyak yang dilakukan oleh mahasiswa S1. Kemudian yang berikut ada yang namanya penelitian kebijakan. Ya, penelitian kebijakan itu umumnya penelitian dilakukan dalam rangka banyak dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Ataukah misalnya pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka untuk meneliti atas keterterimaan ya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk misalnya masyarakat ya, atau misalnya peraturan daerah yang dibuat lalu mau mengetahui sejauh mana respon masyarakat terhadap kebijakan yang akan dibuat. Itu namanya penelitian kebijakan. Nah, tentu hasil daripada penelitian kebijakan ini itu untuk diberlakukan kepada masyarakat. Kalau misalnya adalah sebuah perda, ya, tentu diberlakukan kepada masyarakat. Nah, penelitian-penelitian semacam ini yang disebut dengan penelitian kebijakan. Ataukah misalnya satu perusahaan ingin mengeluarkan satu produk baru di satu wilayah tertentu, ya, maka sebelum dibuat kebijakan tentang produk baru tersebut, terlebih dahulu melakukan sebuah riset, ya, terkait dengan keterterimaan produk baru yang akan diluncurkan oleh perusahaan A atau perusahaan B, atau perbankan A atau perbankan B. Nah, hasil riset itu ya akan diberlakukan kepada wilayah itu di mana produk itu akan diluncurkan. Ya, misalnya Indofood ya, Indofood itu kan mengeluarkan beberapa jenis produk berdasarkan dengan karakteristik wilayah. Misalnya ada produk Indomie ya, misalnya rasa coto Makassar. Dan itu sebelum dikeluarkan kebijakan untuk pembuatan produk itu dilakukan riset dulu. Ya, Indofood melakukan sebuah riset atau kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka meriset daripada kebijakan yang akan dikeluarkan. Hasilnya, kalau misalnya masyarakat memiliki respon yang cukup baik, maka kebijakan itu akan diberlakukan secara luas. Atau produk yang ingin dibuat itu akan dibuat karena memiliki respon yang positif terhadap konsumen misalnya. Itu penelitian yang terkait dengan ditinjau dari tujuannya ya. Saya ulang, ada penelitian eksploratif, developmental, kemudian verifikatif, dan penelitian kebijakan. Jadi, kalau misalnya kita mau menulis tentang desain penelitian, sebagaimana pedoman penulisan skripsi kita, desain penelitian itu kan misalnya pendekatan apa yang kita gunakan. Ya, di rancangan penelitian itu ada 3 ya minimal yang harus kita rancang di situ. Yang pertama penelitian, jenis penelitiannya,
Nanti kan kuantitatif, kualitatif, kemudian pendekatannya, kemudian desainnya. Nah, jenisnya disebutkan, kemudian pendekatannya bisa kita menyebutkan bahwa pendekatan penelitian ini ditinjau dari aspek tujuannya adalah penelitian. Itu baru dipakai premium ada intelolog. Sebutkan dia, apakah dia penelitian kebijakan, penelitian eksplorasi, kemudian penelitian verifikatif, atau penelitian yang terakhir adalah kebijakan. Ya. Lalu setelah itu baru kita masukkan desainnya. Ya, desain jenis penelitian ini itu berbeda-beda semua. Ya, jadi tergantung jenis penelitiannya. Lalu yang kedua, ada penelitian ditinjau dari pendekatannya. Ya, nah ini juga bisa kita sebutkan di pendekatan penelitian. Ya, nah kalau misalnya penelitian ditinjau dari pendekatannya ada dua yang bisa kita gunakan. Ya, ada pendekatan longitudinal, ada pendekatan cross seksional. Nah, sebenarnya penelitian ini, pendekatan ini bisa dilihat dari aspek unit analisis kita dan bagaimana memperlakukan unit analisis itu untuk memilih atau mengambil data. Ya. Nah, kalau dia mahasiswa, apalagi namanya penelitian-penelitian survei, itu banyak menggunakan cross seksional. Ya. Ini biasanya kalau longitudinal itu ya biasanya banyak digunakan oleh penelitian-penelitian ilmuwan ya. Para ilmuwan menggunakan ini karena ya kalau ditanya mana lebih bagus hasilnya tentu lebih bagus longitudinal ya karena dia dalam ya. Nah, ini longitudinal. Jadi penelitian longitudinal itu penelitian sebenarnya penelitian observasional ya yang melibatkan satu pengamatan secara berulang ya atau pengukuran secara berulang. Nah, dari variabel yang sama ya dalam jangka waktu ya tertentu ya. Nah, kadang-kadang penelitian yang bersifat longitudinal itu menggunakan waktu yang sangat lama ya. Bahkan tahunan ya, puluhan tahunan ya. Itu bisa menggunakan pendekatan longitudinal. Makanya kalau penelitian skripsi, disertasi jarang menggunakan penelitian pendekatan longitudinal ya. Biasanya ini penelitian longitudinal itu dilakukan oleh penelitian basic science ya, basic science atau penelitian yang bersifat multi years. Nah, ini sebuah ilustrasi ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan longitudinal ya. Ya, ini kita mengamati rokok ini ya berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rokok ini, maka yang kita amati itu adalah satu rokok ini ya. Jadi kita bakar sampai kepada selesai rokok ini, sampai kepada filternya ya, berapa waktu yang digunakan. Satu rokok ini tidak bisa rokok lain ya karena hanya satu pengamatan ya, satu pengamatan atau satu variabel ya yang sama yang kita bisa pakai. Atau misalnya nah sekarang kita ke cross sectional supaya nanti dia agak atau contoh lain misalnya gini ya. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui perkembangan kemampuan berpikir anak-anak. Ya. Anak sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi kita mau mengetahui perkembangan kemampuan berpikir anak sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jika peneliti menggunakan pendekatan longitudinal ya, maka peneliti mencatat kemampuan berpikir sejak anak duduk di kelas 1. Ya, sejak anak-anak duduk di kelas 1. Berturut-turut setiap tahun perkembangan tersebut dicatat. Yaitu di kelas 2,
Ingat yang kelas yang sama ya. Tidak boleh diwakili oleh kelas lain. Kemudian kelas 2 naik kelas 3 dicatat lagi perkembangannya. Naik kelas 4 dicatat lagi perkembangannya. Naik kelas 5 dicatat lagi perkembangannya. Sampai dengan kelas 6. Nah, kalau misalnya pengamatan seperti ini kita lakukan, maka itu disebut dengan pendekatan longitudinal. Ya. Jadi menggunakan subjek yang sama. Nah, kalau misalnya sedikit saya singgung ke cross-sectional, kalau cross-sectional itu kan bisa waktunya cepat. Kenapa? Kalau misalnya kita mau meneliti tentang kemampuan berpikir anak-anak, anak sekolah dasar, ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, maka sampelnya itu bisa mewakili, ya. Misalnya kita teliti kelas 1, ya, kemudian kelas 2, kemudian kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu secara bersamaan kita bisa mengambil datanya. Ya kita masuk di ruangan kelas 1, ya kita ambil datanya. Kemudian berikutnya kita ambil di kelas 2, ambil datanya sampai kepada kelas 6 itu kalau cross sectional. Dan ini cross sectional ini banyak yang dipakai oleh mahasiswa. Ini kira-kira seperti ini. Ya. Jadi jika peneliti mengadakan pencatatan tentang perkembangan berpikir anak, ya, itu secara serentak peneliti bisa mengambil data di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ya. Kalau misalnya prosesnya seperti itu, maka itu disebut dengan pendekatan cross-sectional atau silang. Ya. Nah, ini banyak dilakukan oleh mahasiswa. Nah, lalu misalnya, apakah kita misalnya bisa menulis di rancangan penelitian itu bab 3, pendekatan lebih dari satu pendekatan lebih, karena tadi saya katakan bahwa kalau misalnya pendekatannya ditinjau dari tujuannya, kita menggunakan penelitian verifikatif misalnya, ya bisa juga kita lanjutkan ditinjau dari pendekatannya, ya ini tadi ya ditinjau dari pendekatannya, maka bisa kita memilih salah satunya di sini. Paling tidak misalnya ditinjau dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian cross seksional. Jadi pengamatannya ya silang, bisa silang. Ya, bisa silang. Lalu yang berikut adalah ada penelitian ditinjau dari bidang ilmunya. Nah, ini kan yang banyak ditulis mahasiswa S1 itu di pendekatan paling tidak ini. Ya, biasa menulis saya itu penelitian itu menggunakan pendekatan sosial ekonomi. Berarti itu bidang keilmuannya, dia hanya melihat dari aspek bidang keilmuannya. Jadi kalau misalnya pendekatannya dibilang ilmu ekonomi, maka teori-teori yang kita pakai itu adalah teori-teori tentang ekonomi. Sosial ekonomi mungkin ya kalau bicara tentang sosial berarti bicara tentang orang-orang yang kita mau teliti kan. Berarti unit analisisnya adalah masyarakat kah, pegawai kah, dan seterusnya. Ya. Jadi penelitian ditinjau dari bidang ilmunya itu tergantung keilmuan, ya, keilmuan. Misalnya perbankan mungkin ya menggunakan ilmu perbankan atau menggunakan ilmu ekonomi. Hukum tentu orang hukum menggunakan bidang ilmu hukum. Sosial demikian juga. Seterusnya ya, teknik, matematika, statistik, kesehatan dan seterusnya tentu menggunakan pendekatan ilmunya masing-masing. Ya. Lalu ada penelitian ditinjau dari tempat, ya, tempatnya. Ya. Nah, kalau dia bicara tentang tempat, berarti ada pustaka, ada kancah. Ada pustaka dan ada kancah. Kalau perpustakaan berarti ya library kan, ada library riset. Ya, kalau misalnya kancah pasti lapangan. Ya penelitian lapangan jadi ada dua, library dengan kancah. Nah sekarang, bagaimana kalau misalnya penelitian kita adalah online? Apakah dia masuk kepada
library, ya itu bisa masuk kita ke kelompokkan kepada penelitian perpustakaan, ya, dengan men-search ya materi-materi di perpustakaan yang terkait dengan bidang keilmuan kita, ya. Andai kata misalnya apa namanya ilmu ini dibuat atau dirancang dengan kondisi kekinian, mungkin lagi bisa ditambah lagi di sini, ya. Jadi penelitian ya perpustakaan, penelitian kancah, dan mungkin penelitian online ya bisa saja. Karena ini kondisi ilmu ini lahir sebelum ada sistem ya online ya. Jadi kalau paling tidak kalau misalnya kita meneliti dengan menggunakan referensi data secara online, ya tentu kita masuk kelompokkan ke penelitian perpustakaan. Nah ini ya, jadi penelitian sifatnya analisis isi buku, ya, penelitian di perpustakaan itu istilahnya analisis isi buku ya, atau ini juga termasuk namanya penelitian jenis kualitatif, tapi dia text riset, ya, library kan, jadi misalnya analisis isi buku ya. Tentu penelitian semacam ini akan menghasilkan suatu kesimpulan, ya, terkadang gaya bahasa buku ya, isi buku, kecenderungannya seperti apa, kemudian tata tulisnya, layoutnya, ilustrasinya, dan sebagainya. Ya bahkan kepada misalnya kritik tentang isi buku ini, kemudian dihubungkan dengan siapa penulis buku ini. Ya. Lalu yang berikut kancah tadi ya, kancah atau lapangan. Ya. Jadi penelitian yang paling banyak dilakukan. Karena dilakukan sesuai dengan bidangnya. Ya, misalnya penelitian pendidikan mempunyai kancah bukan saja di sekolah, ya, tetapi dapat juga di keluarga, ya, di masyarakat, di pabrik, di rumah, ya, atau di rumah sakit misalnya, ya, asal semuanya mengarah tercapainya tujuan pendidikan. Kalau misalnya ekonomi bagaimana? Ya bukan hanya misalnya di perusahaan atau di perbankan atau misalnya perbankan, bukan hanya di perbankan kita meneliti, tetapi di masyarakat juga, ya, di masyarakat atau di rumah sakit atau di pabrik, ya bisa juga. Yang penting tujuan apa namanya riset kita yang terkait dengan perbankan itu bisa tercapai. Ya itu ya. Lalu yang berikut adalah ada penelitian ditinjau dari variabel, ya, ditinjau dari variabel. Nah, kita tahu bahwa variabel itu ada dua sesungguhnya, ya, ditinjau dari variabel. Namun jenis-jenis variabel lagi itu kalau misalnya kita urai lagi sangat banyak ya. Tetapi sesungguhnya ada dua ditinjau dari variabelnya. Ada variabel yang sudah ada data. Ada juga variabel yang belum ada data atau biasa disebut variabel yang akan datang atau variabel eksperimen. Kalau dia variabel yang sudah ada data, berarti data itu tinggal kita ambil, ya, tinggal kita ambil, kita menggunakan apakah misalnya wawancara atau misalnya kuesioner atau misalnya data-data yang bersifat dokumentatif, itu variabel yang sudah ada datanya. Kalau variabel yang akan datang, berarti variabel yang belum ada datanya. Ya, artinya data itu akan dibuatkan semacam eksperimen, perlakuan-perlakuan khusus, baru kita bisa mendapatkan datanya. Itu yang disebut dengan variabel yang akan datang atau variabel yang tidak ada datanya. Nah, lebih jelasnya coba kita lihat di definisi ini, ya. Ya, variabel itu adalah
hal-hal yang menjadi objek penelitian. Kemarin ingat di kajian kita yang lalu itu, kalau saya tidak salah, penentuan, barangkali belum ya, mungkin masuk di teori ya, sebelum dikasih. Variabel itu ada apa namanya, ada objek penelitian yang tidak bisa dijadikan sebagai variabel, ya. Menentukan variabel itu ada juga persyaratannya. Kapan bisa disebut ke variabel, kapan tidak bisa disebut variabel, ya. Nah, di dalam referensi tertentu menjelaskan bahwa variabel itu bisa kita angkat sebagai variabel kalau nilai variabel itu lebih dari satu nilai, ya. Tetapi kalau variabel itu maknanya, ya, atau nilainya tidak bisa lebih dari satu nilai, maka itu tidak bisa disebut sebagai variabel, ya. Ingat itu. Nah, yang mana itu yang satu nilai? Misalnya biru, variabel biru, itu tidak bisa disebut sebagai variabel karena hanya satu nilai, ya. Tapi kalau kita katakan tingkatan biru, nah itu baru kita bisa sebut variabel. Tingkatan biru itu kan ada biru muda, ada biru tua, ya, dan seterusnya. Yang jelas lebih dari satu nilai, ya. Atau misalnya variabel laki-laki itu tidak bisa disebut variabel laki-laki karena hanya nilai laki-laki. Tapi kalau kita katakan bahwa variabel jenis kelamin itu bisa, ya, jenis kelamin karena ada laki-laki, ada perempuan, ya. Jadi sesuatu apa namanya, konsep yang memiliki hanya satu nilai, maka itu tidak bisa disebut sebagai variabel atau tidak bisa diangkat sebagai satu variabel dalam penelitian, ya. Itu tidak bisa disebut sebagai variabel, ya. Nah, coba kita lihat definisi. Variabel itu hal-hal yang menjadi objek penelitian. Nah, jadi objek, ya, objek penelitian. Nah, objek penelitian ini tentu merupakan fokus, ya. Fokus kegiatan peneliti. Atau misalnya yang ditatap dalam suatu kegiatan peneliti. Jadi ini adalah pusat, ya, pusat kegiatan peneliti, ya. Atau biasa disebut dengan point to be noticed, ya. Nah, yang menunjukkan variasi. Nah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, ya. Nah, istilah variabel itu terkandung makna variasi, ya. Nah, variabel juga biasa disebut perubahan, ya. Karena kenapa? Karena dapat berubah-ubah dan dapat bervariasi, ya. Lalu yang berikut, penelitian ditinjau dari penggunaannya, ya. Penelitian ditinjau dari penggunaannya itu bermacam-macam juga, ya. Ada penelitian terapan dan ada penelitian murni. Kalau dia penelitian terapan berarti penelitian untuk mendapatkan informasi yang kemudian dapat digunakan, ya, dapat digunakan untuk memecahkan satu masalah, ya. Saya ulangi, penelitian terapan itu penelitian untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Atau biasa kata simpelnya itu adalah penelitian terapan itu ya penelitian yang hasilnya diterapkan oleh satu lembaga, ya. Misalnya penelitian tentang ekonomi, ya, yang hasilnya misalnya dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan perusahaan misalnya, ya, itu penelitian terapan. Ya, jadi kalau
Kemudian yang berikut ada penelitian murni atau penelitian dasar, yaitu basic science, ya, riset. Basic science riset itu penelitian dasar, ya. Nah, ya, penelitian dasar itu atau penelitian murni itu adalah sebuah penelitian di mana dapat memahami masalah dalam, misalnya dalam organisasi, kalau misalnya dia adalah organisasi. Nah, secara mendalam, ya, secara mendalam tanpa ada penerapan, ya, tanpa ada penerapan hasilnya. Tujuannya adalah biasanya pengembangan teori, ya. Jadi pengembangan teori bisa berupa penemuan, ya, dan bisa berupa pengembangan ilmu, ya. Jadi kalau dia misalnya tujuannya adalah pengembangan teori, ya, atau misalnya dia penemuan atau misalnya pengembangan ilmu, itu umumnya dimasukkan atau dikelompokkan pada satu penelitian murni atau penelitian dasar, ya. Penelitian dasar. Nah, ada juga mempersepsikan ada keterkaitan antara multidisipliner dan interdisipliner, ya, multidisipliner dan monodisipliner. Biasanya orang menyebut kalau dia misalnya penelitian monodisipliner, biasanya umumnya itu adalah penelitian dasar atau penelitian murni. Tetapi kalau dia multiple, ya, riset, nah itu biasa penelitian terapan, ya. Lalu yang berikut adalah penelitian ditinjau dari metodenya, ya. Kalau dia metode ada beberapa juga, ya. Yang pertama ada penelitian survei, ya. Ada penelitian survei, ya. Kemudian ada kalau dia penelitian survei berarti penelitian itu yang umumnya populasinya sangat besar, ya, sangat besar. Atau misalnya kecil tapi bisa sensus, ya. Penelitian yang populasi besar atau kecil, ya, bisa sensus, ya. Kalau yang mana besar itu misalnya gini, populasi besar mau disurvei misalnya adalah elektabilitas sebuah kandidat presiden. Tentu misalnya populasinya kan besar, 200 sekian juta, ya, penduduk Indonesia. Ya, misalnya seperti itu. Atau bisa kecil tapi bisa disensus. Kalau misalnya dia populasinya adalah 100 orang. Ya, karena dianggap kecil, populasinya 100, maka bisa disensus, ya. Bisa disensus, ya. Berarti itu juga bisa disebut sebagai penelitian survei, ya. Nah, jadi bisa sensus pada semua anggota populasi atau kasus, ya, atau kasus, ya, pada sebagian anggota populasi atau sampel. Nah, sehingga ditemukanlah kejadian-kejadian, ditemukanlah distribusi-distribusi, ditemukanlah misalnya hubungan antar variabel, ya. Jadi perlu dipahami sekali lagi, penelitian survei itu bisa populasi besar, bisa kecil tetapi sensus, atau dia bisa kasus, ya, studi kasus. Jadi pada sebagai anggota misalnya populasi, ya, yang bersifat kasuistis. Kemudian ada penelitian ex post facto, ya. Jadi selama saya membimbing skripsi, pernah saya membimbing menggunakan penelitian ex post facto. Ya, walaupun misalnya nanti kalau ujian, ya mungkin saja misalnya kalau tidak kuat penjelasannya bisa saja dimentahkan oleh penguji. Kalau kita tidak kuat, ya, argumen kita misalnya begini,
Saya pernah menguji, membimbing mahasiswa menggunakan penelitian ex post facto. Kenapa dia penelitian ex post facto? Karena peristiwa terjadinya sesuatu yang mau diteliti itu adalah sudah tidak ada, sudah apa ya? Sudah macet perusahaannya, tidak ada lagi, tidak beroperasi lagi perusahaannya. Ya, nah dalam ujian itu ya salah seorang penguji mau membatalkan ujiannya karena menganggap bahwa penelitian itu tidak bisa lagi teliti karena perusahaannya sudah macet, sudah tidak ada lagi. Nah, tapi kalau kita hanya melihat dari satu sisi, tentu tidak bisa kita teliti itu, ya, karena tidak ada lagi objeknya, ya. Tetapi kalau misalnya menggunakan penelitian metode ex post facto itu bisa diteliti karena masih ada orang-orang yang bisa kita wawancarai. Itu waktu kan kenapa dia misalnya gulung tikar, kenapa tidak meneruskan kegiatan operasionalnya di tempat itu. Ya, ini sebenarnya penelitian ex post facto itu kurang lebih sama dengan penelitian sejarah, tetapi berbeda dalam hal waktunya. Kalau misalnya penelitian sejarah, berarti penelitian yang memang sudah berabad-abad kejadiannya di masa yang lalu, tetapi masih ada peninggalan-peninggalan yang bisa diteliti, yang kemudian dihubungkan dengan keberadaan misalnya sejarah itu. Ya, jadi penelitian terhadap peristiwa yang telah terjadi yang merunut ke belakang untuk mengetahui faktor penyebabnya. Itu hari dengan saya, mereka mau meneliti kenapa perusahaan itu tidak beroperasi lagi di tempat itu. Apa yang menyebabkan? Ini kan, nah karena tidak ada lagi pabriknya di situ, sehingga salah seorang penguji mau membatalkan, ini tidak bisa diteliti karena tidak ada lagi objeknya. Mungkin dia lupa bahwa penelitian itu banyak sekali metodenya. Ya, kalau penelitian ini misalnya survei, mungkin tidak bisa diteliti karena tidak ada objeknya, tidak ada tempatnya. Tapi kalau penelitian ex post facto bisa diteliti hal seperti itu. Ya, jadi mahasiswa sebenarnya juga itu harus banyak mengetahui tentang metode-metode yang bisa digunakan di dalam satu riset. Dulu itu penelitiannya adalah penelitian kualitatif, tapi menggunakan pendekatan ini. Ya. Lalu yang berikut ada penelitian eksperimen. Ya. Penelitian eksperimen berarti penelitian yang mencari pengaruh. Ya, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ya. Variabel dikontrol secara ketat, ya, dan variabel independen dimanipulasi atau dimunculkan oleh peneliti. Nah, umumnya penelitian eksperimen itu adalah penelitian ilmu eksakta, ya, atau tadi yang di awal kita sebut adalah penelitian yang belum ada variabel, ya, yang belum ada data. Nanti melalui percobaan, perlakuan baru ada datanya. Misalnya kita mau meneliti tentang gaya gravitasi dalam sebuah daerah, ya. Nah, menentukan gaya gravitasinya itu ya tentu harus melakukan sebuah percobaan, ya. Percobaannya tentu yang kita kontrol itu adalah apanya yang kita kontrol. Yang kita kontrol adalah masanya, ya, bebannya. Ya, misalnya kita meneliti gaya gravitasi sebuah wilayah. Pada misalnya bagian tertentu, kita misalnya mengukur berapa kecepatan beban 100 kilo atau katakan misalnya 100 gram waktu yang digunakan sampai kepada bumi. Ya. Kemudian diambil itu. Tapi kita kontrol bebannya tadi itu, ya, masanya kita kontrol. Kemudian kita lagi pindah di wilayah kawasan itu, melakukan lagi percobaan, ya. Kita misalnya
mencari berapa waktu yang dibutuhkan ya beban itu sampai kepada di tanah. Tapi kontrolnya adalah masanya tadi ya. Jadi misalnya kalau wilayah A ya 100 gram, maka di wilayah B juga harus 100 gram. Kita catat waktunya dalam rangka untuk menentukan gaya gravitasi. Itu penelitian eksperimen ya. Jadi menghubungkan ya apa namanya pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian ada juga penelitian naturalistik ya. Penelitian naturalistik itu biasa orang sebut penelitian kualitatif ya, penelitian untuk meneliti kondisi alam ya atau fenomena alam ya. Yang berikut ada penelitian kebijakan tadi ya, sudah kita polisi riset ya, penelitian dilakukan terhadap masalah sosial yang mendasar dan hasilnya digunakan untuk rujukan pada penguatan keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah ya. Tadi ya, ini termasuk penelitian kebijakan ya, metodenya polisi riset. Kemudian ada penelitian action riset ya. Tadi penelitian aksi. Nah, penelitian aksi itu berarti penelitian untuk mengembangkan metode kerja ya. Ya, mengembangkan metode kerja yang efisien, yang efektif ya. Nah, biasanya penelitian dilakukan sambil diaplikasikan ya. Jadi biasanya penelitian dilakukan sambil diaplikasikan ya. Misalnya menyangkut masalah metode kerja. Kita buat metode kerja apakah efisien atau efektif ya. Kemudian kita terapkan metode kerja itu ya, kemudian kita teliti ya. Apakah misalnya hasil metode kerja itu ya efisien atau efektif ya. Kalau tidak tentu akan mengalami satu perubahan tentang tata kerja atau metode kerja yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya penelitian-penelitian yang mengkaji tentang efisiensi dan seterusnya itu efektivitas, biasanya baiknya itu adalah ini action research ya. Tapi mahasiswa jarang menggunakan metode action research ya. Kemudian ada penelitian evaluasi ya. Nah, kalau dia penelitian evaluasi berarti proses pembuatan keputusan dengan cara membandingkan ya satu proses kegiatan dan produk dengan standar yang telah ditetapkan. Tadi ada penelitian sejarah ya, itu kurang lebih sama dengan eksplorator, hanya dilihat dari aspek waktunya saja ya. Kemudian penelitian eksplanasi ya. Jadi penelitian ditinjau dari tingkat eksplanasi, ya. Kalau dia tingkat eksplanasi ada 3 sebenarnya ya. Ada dia deskriptif, ya, ada komparatif dan ada asosiatif. Kalau dia deskriptif, ya, berarti penelitian itu biasanya mengetahui nilai, ya, penelitian untuk mengetahui nilai dari satu variabel. Tujuannya adalah mencari, ya, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau dia deskriptif, jadi mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, ya. Kalau dia, nah, penelitian deskriptif ini juga sebenarnya secara operasional itu bisa dilihat dari rumusan masalahnya. Kalau di riset, ya, kalau misalnya hanya satu variabel itu umumnya menggunakan penelitian deskriptif. Kalau dia kuantitatif, menggunakan statistik deskriptif, ya. Nah, kalau dia komparatif berarti penelitian membandingkan, ya. Jadi dia penelitian membandingkan. Biasanya kalau membandingkan itu ya
tidak bisa satu variabel, tetapi harus minimal 2 variabel, ya, atau lebih variabel. Ya, ingat bahwa kalau dia komparatif tidak bisa satu variabel, ya, tapi harus minimal 2, ya, atau dia apa namanya satu variabel tetapi lebih dari lebih dari satu sampel, ya, misalnya sampel di pabrik A dengan di pabrik B, ya, misalnya kita mau membandingkan antara kinerja pegawai bank syariah dengan kinerja pegawai bank konvensional. Itu 2 sampel, sampel di bank konvensional dan satu sampel di bank syariah. Itu bisa. Jadi 2 variabel atau 2 sampel minimal. Ya. Kalau misalnya 2 variabel dalam satu sampel itu misalnya kita mau lihat perbedaannya adalah ya pendidikan pegawai misalnya, ya, pendidikan dari sekolah pendidikan tinggi dari perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi non agama, itu mau dilihat dalam satu kantor, ya. Kemudian yang berikut ada penelitian asosiatif, ya. Jadi penelitian asosiatif itu berarti penelitian menghubungkan, ya, penelitian menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, ya, atau variabel independen dengan variabel dependen, ya, atau variabel interveningnya, atau ada variabel moderatnya. Mungkin minggu depan kita belajar itu tentang apa namanya jenis-jenis variabelnya, ya, variabel independen, dependen, dan seterusnya, ya. Ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa, yaitu penelitian asosiatif. Ya, ini terlihat dari rumusan masalahnya sebenarnya. Ya, kalau misalnya dia katakan bahwa apakah kompetensi itu berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja misalnya. Nah, itu pasti asosiatif. Ya. Ya, asosiatif. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja? Ya, itu asosiatif. Ini banyak. Kalau dia kuantitatif, mahasiswa banyak menggunakan ini. Sangat jarang menggunakan yang bersifat komparatif. Ya, bahkan juga ini deskriptif, ya, deskriptif kuantitatif, ya, yang satu variabel itu jarang digunakan oleh mahasiswa. Tetapi kalau dia deskriptif kualitatif itu banyak digunakan mahasiswa, ya. Ya. Jadi itu hal-hal yang bisa kita pahami terkait dengan ragam penelitian. Ini sedikit saya ke penelitian kuantitatif dan kualitatif, walaupun nanti ada sesi khusus juga akan membahas itu. Jadi secara konseptual bahwa penelitian kuantitatif kualitatif itu dia agak berbeda, ya. Kalau misalnya dia kuantitatif dari sisi kejelasan unsur, ya, tujuan, pendekatan, subjek, sampel, sumber data itu sudah mantap, ya, sudah mantap dan sudah rinci secara sejak awal. Itu dari kejelasan unsur. Kalau dia penelitian kualitatif, ya, unsur-unsur seperti subjek, sampel, sumber data itu dianggap tidak mantap dan tidak rinci. Dia masih bersifat fleksibel,
timbul dan berkembangnya sambil jalan atau emergensi. Jadi makanya kalau misalnya kita menyusun draft proposal pada penelitian kualitatif itu susah kita mau rancang secara baik, ya, secara baik, karena dia akan mengalami perubahan-perubahan semua ini pada saat kita meneliti. Kapan kejelasan unsurnya dia mantap, ya, ketika selesai penelitian, dia kualitatif. Kalau kuantitatif justru tidak bisa jalan sebuah riset kalau tidak jelas semuanya. Ya, tujuan, pendekatan, subjek, sampel, ya, dan seterusnya ini harus jelas karena ini juga menjadi sebagai guide, ya, sebagai pedoman untuk melakukan riset, ya, untuk bekerja. Ya, ini kalau kualitatif tidak seperti itu. Lalu dari sisi langkah penelitiannya, nah, kalau dia kuantitatif, segala sesuatu direncanakan sampai matang. Ya, ketika persiapan disusun. Dalam hal ini adalah proposalnya, kan. Kalau dia kualitatif, baru diketahui dengan pasti, dengan mantap, atau dengan jelas setelah penelitian selesai. Makanya di awal tidak bisa, kejelasan unsurnya tidak bisa dipastikan. Ya. Kemudian dari sisi hipotesis, jika memang perlu, ya, maka pengajuan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Jadi kita harus ajukan, ya. Kemudian hipotesis itu menentukan hasil yang diramalkan atau a priori. Jadi kita memang sudah a priori terhadap sebuah teori, terhadap kebenaran sebuah teori, yaitu kuantitatif. Jadi kita memang harus sudah tidak objektif sebenarnya, ya, di awal itu untuk mengungkapkan teori itu. Karena teori, istilahnya kan kita a priori, kita sudah meyakini sebenarnya kebenaran sebelum riset teori itu. Namun dalam riset nanti boleh saja teori itu tidak terbukti, ya. Lalu kalau misalnya dua kualitatif tidak menemukan hipotesis sebelumnya, ya, tetapi dapat lahir selama penelitian berlangsung. Artinya berarti dia tentatif. Teori hipotesis itu bersifat tentatif. Bisa saja misalnya hipotesis itu tiba-tiba kita hilangkan karena tidak berlaku, atau hipotesis itu kita rubah, ya, sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, hasil penelitian, ya, tentu terbuka, ya. Sebenarnya semuanya terbuka. Kalau kuantitatif juga terbuka, termasuk di kualitatif, ya. Kemudian desain, ya. Kalau dia kuantitatif, desainnya itu dirancang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi sebenarnya kuantitatif itu sudah ada prediksi kita bahwa begini nanti hasilnya. Maka rancangan risetnya ya disesuaikan dengan hasil yang kita harapkan. Sama halnya kalau misalnya kita membuat visi, ya, visi organisasi, ya, maka visi itu pada tahun-tahun tertentu itu yang kita harapkan. Maka modifikasi kegiatan-kegiatan itu harus dirancang sedemikian rupa di awal sebelum kita bekerja. Nah, kalau misalnya dia kualitatif, dia fleksibel, ya, dia fleksibel berdasarkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan, ya. Jadi artinya bahwa hasil penelitian itu tidak bisa kita pastikan sebelumnya. Itu kualitatif, ya. Tidak bisa dipastikan sebelumnya, sedangkan di kuantitatif bisa diprediksi, ya, karena tadi berangkat dari teorinya. Nah, dari sisi pengumpulan data, ya, pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan. Ya, artinya untuk mengedarkan angket itu bisa diwakilkan karena dia kuesioner, ya, atau bisa kita titip di kantor itu untuk diedarkan pada misalnya nasabah. Nah, sedangkan kualitatif selalu harus dilakukan sendiri oleh peneliti, ya. Harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Karena kenapa? Karena setiap ada data yang kita dapatkan, selalu kita berikan makna, berikan arti, berikan interpretasi terhadap data itu. Ya.
Kemudian dari sisi analisis data, setelah semua data terkumpul, ya, semua data terkumpul kita analisis, dan tidak bisa kita analisis sebelum data terkumpul. Kalau dia kualitatif, kebalikan daripada kuantitatif. Jadi analisis datanya bersamaan dengan pengumpulan data. Ya, hari pertama kita analisis. Kemudian kita hari kedua datang lagi ambil data, dianalisis. Begitu seterusnya sampai selesai penelitian kita. Ya, saya rasa itu materi saya pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara-saudari untuk menanyakan apa yang belum dipahami, ya. Atau ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Saya beri kesempatan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya Pak. Oke. Pak. Silakan, Zulkifli. Saya ingin bertanya soal kenapa setiap meneliti atau skripsi itu selesainya bisa beda-beda waktu, Pak. Terima kasih. Oh, baik. Perbedaan waktu itu disebabkan oleh perbedaan masalah. Ya. Perbedaan waktu itu karena perbedaan informan atau perbedaan sampel. Istilahnya, semakin banyak sampelnya tentu semakin banyak waktu yang digunakan. Yang berikut, perbedaan waktu itu karena perbedaan jumlah variabel yang diteliti. Semakin banyak variabel yang kita teliti, tentu semakin banyak waktu yang kita gunakan. Nah, perbedaan waktu itu disebabkan oleh cakupan riset. Ya. Nah, yang paling penting sebenarnya secara konsep teoritisnya itu perbedaan waktu penelitian kuantitatif dan kualitatif sangat berbeda. Ya. Kalau penelitian kualitatif itu butuh waktu yang lama karena peneliti secara langsung mengambil data. Tadi saya sampaikan bahwa dari aspek analisis datanya itu bersamaan dengan proses pengambilan data, ya. Jadi agak butuh waktu lama yang panjang. Kalau dia kuantitatif, karena dia misalnya bisa diwakilkan, ya, maka bisa serentak, maka waktunya sangat cepat, ya. Satu kali ambil data, begitu misalnya angket sudah diedarkan kepada responden, nah kalau misalnya hari itu langsung diisi semua, maka pengambilan data berarti sudah finish, sudah selesai kan? Kalau di kualitatif, ya harus berulang-ulang memang, ya, karena misalnya begitu kita temukan data, lalu membutuhkan penajaman, pendalaman data itu, maka mau tidak mau harus kita kembali melakukan kembali mengambil data dan mendatangi informan tersebut, ya. Jadi sebagai kesimpulan, jadi banyak faktor yang menyebabkan perbedaan waktu dalam sebuah riset. Yang pertama masalahnya, kemudian waktunya, kemudian tempat pengambilan datanya, atau misalnya informannya atau respondennya, dan berikut adalah tempat, objek, cakupannya, penelitian. Jadi sebenarnya kalau mau mengambil judul itu memang harus diperhatikan memang utamanya datanya, ketersediaan data, kemudian variabelnya, kemudian teori-teorinya harus dipastikan keberadaannya. Jangan setelah ujian proposal baru ditentukan, baru diketahui. Ya, baru diketahui tentang persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi sebelum sebenarnya
ujian proposal itu sudah kita bisa prediksi tentang masalah-masalah itu, kemudian data-data yang diperlukan dianggap itu bisa didapatkan dengan cepat. Ya, saya rasa itu jawaban saya. Mungkin masih Baik, ada Pak. yang lain. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain. Ini ada 29 ya. 29 yang hadir. Atau minus saya berarti 28 yang hadir pada hari ini. Silakan kalau masih ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa saat ini kondisi masih dalam keadaan tidak stabil, ya. Jadi coronavirus masih berada di mana-mana. Jadi perhatikan protokol kesehatan ya ketika Anda mau keluar, dan kalau tidak penting tidak usah keluar, di rumah saja ya, sambil belajar, manfaatkan di rumah itu untuk belajar ya. Saya rasa demikian sebagai closing statement saya pada pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin lab ya. Ya.